pagi Bapak dan teman-teman semua. Saya atas nama Maria Angelina Teresia Angmu dari tingkat 3B. Di sini saya mau melakukan atau mau mengkoreksi proposal teman saya Nining Carlina Lero tingkat 3B. Di sini Nining belum membuat cover depan kata pengantar dengan daftar isinya. Tapi sebelum membuat video ini atau mengkoreksi video ini, saya sudah membaca proposal Nining punya. Di sini proposalnya dengan judul asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis stroke non hemoragik di ruangan RPD 3 RSUD ND. Langsung saja untuk tidak memperpanjang kata, saya akan mengkoreksi proposal ini. Baik, untuk pertama saya menyarankan kepada Nining untuk membuat kembali cover depan, diketik dengan huruf kapital, jenis hurufnya Times New Roman, font 14 dan dicetak tebal atau di bold. Jumlah kata pada judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Terus logo Poltekkesnya untuk di cover depannya menggunakan logo Poltekkes Kupang, ukuran panjangnya 6 cm dan lebarnya 5 cm. Berikut untuk nama peneliti atau mahasiswa disertai NIP diketik dengan huruf kapital dicetak bold. Selanjutnya nama Poltekkes dan jurusan dan program studi diketik kapital dengan jenis huruf Times New Roman, font 14 dicetak tebal dan tahun lulus ujian. Selanjutnya untuk kata pengantar. Di dalam kata pengantar itu dicantumkan rasa syukur, terus ucapan terima kasih kepada institusi, pembimbing, lembaga, organisasi atau pihak-pihak lain yang sudah membantu dalam persiapan melaksanakan dan menyelesaikan penulisan proposal atau karya tulis ilmiah. Selanjutnya di tulisan kata pengantar itu diketik dengan huruf kapital, simetris di batas atas di bagian bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi ganda atau 2 spasi. Panjang teks tidak boleh lebih dari 2 halaman dan pada bagian akhir teks di pojok kanan bawah dicantumkan kata penulis tanpa menyebut nama terang. Selanjutnya di daftar isi ya. Di daftar isinya di daftar isi itu tulisan daftar isi di tengah halaman dengan huruf kapital simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, judul subbab dan judul anak subbab yang disertai dengan nomor halaman tempat pemuatannya di dalam teks. Semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab dan anak subbab hanya huruf awalnya saja yang diketik dengan huruf kapital, diketik dengan 1 spasi. Itu saja masukan dari saya untuk cover depan, kata pengantar, dan daftar isi. Selanjutnya kita masuk di bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Di latar belakang ini untuk rata kiri kanannya sudah, tapi menurut saya masukan dari saya itu untuk barisan pertama kalimat awal yang menurut itu sebaiknya lurus dengan B di belakang, lurus dengan huruf belakang. Dan yang barisan kedua mematikan ini lurus dengan latar sehingga terlihat rapi. Dia agak masuk ke dalam. Dan untuk dari para ahli ini, pengertian para ahli ini dari World Health Organization, sebaiknya spasi dulu baru tahun. Spasi dulu
baru tahun. Selanjutnya ini sudah masukkan dengan tahun. Oke. Ya sudah, data profil RSUD ND sudah. Selanjutnya ini yang mungkin menggunakan menteri seimbang, kebiasaan merokok. Merokok ini tidak pakai Kak. Merokok tanpa kaya. Terus ini terus. Nah, di bab satunya di Kemenkes RI ini jangan dispasi dalam kurung, terus di RI komanya ini dikasih spasi. Oke. Nah, ini juga di dampak stroke ini di tahun 2017 ini dikasih spasi dulu baru tahun. Setelah koma dikasih spasi baru tahun. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut di judul asuhannya ini. Seharusnya ini menurut saya ini sebaiknya di bold saja ya. Di bold saja karena ini penting. Diberi bold. Oke. Dan lanjut di rumusan masalah. Di bagian rumusan masalah ini nih langsung saja. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan proposal kalkulasi ilmiah ini adalah bagaimana penerapan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis stroke hemoragik. Oke, bagus. Di sini tujuan umum mampu melaksanakan asuhan keperawatan. Menurut saya buat kalau di tujuan umum itu buat saja secara simpel. Artinya tidak usah panjang begitu karena menurut saya tidak apa-apa juga panjang, tapi alangkah baiknya dibuat secara singkat. Tujuan umumnya apa? Maksudnya tujuan umum dibuat misalkan untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien dengan diagnosa medis stroke non hemoragik di ruangan RPD 3 RSUD ND. Sebaiknya begitu, lebih simpel. Dan ini untuk setiap judulnya harus menggunakan huruf kapital awal kalimatnya. Harus menggunakan kapital ya. Jangan di apa ya? Maksudnya kayak beda gitu, kayak biar saya langsung edit saja ya. Minta maaf teman-teman karena ini saya menggunakan HP. Keperawatan pada pasien. Di sini jangan menggunakan pasien tapi klien ya. Pada klien dengan diagnosa. Di judulnya harus begini ya, harus depannya besar ya, angka kapital ya. Selanjutnya tujuan khusus. Di tujuan khusus ini nih sebaiknya kan di tujuan khusus setelah melakukan asuhan keperawatan lebih baik tidak usah menggunakan dapat lagi kata dapat, tapi karena tidak usah menggunakan kata dapat karena di bawah A-nya sudah mampu, jadi cukup setelah melakukan asuhan keperawatan, penulis mampu melaksanakan pengkajian proses asuhan. Harus huruf besar ya. Keperawatan pada klien. Diagnosa medis. Mampu. Yang kedua, mampu menentukan. Menurut saya lebih bagusnya mampu menentukan diagnosa keperawatan pada pasien dengan diagnosa pada klien. Jangan menggunakan pasien ya. Pada klien
mampu menyusun perencanaan tindakan, mampu melaksanakan tindakan keberatan pada pasien, mampu melakukan baik. Yang berikut manfaat bagi peneliti, oke, sudah. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan, oke. Baik, kita lanjut di bab 2. Ini di bab 2-nya, di bab 2 itu tidak boleh, sebenarnya bukan tinjauan kasus tapi tinjauan pustaka. Tinjauan kasus ini bab 3 setelah kita turun penelitian. Bab 4, bab 3-nya metode studi kasus kalau tidak salah sih. Lanjut konsep biomedis. Yang berikutnya definisi ini Purwanto. Oke, kita rubah lagi. Nah, ini untuk lebih memperhatikan spasinya ya teman Nining, karena di sini banyak sekali yang dibuat spasi-spasi saja tapi tidak. Oke. Radang pada arteri arteritis ini yang harus diperhatikan. Oke. Lanjut ya. Kenapa jadi jauh begini? Hipoksia. Lanjut di Purwanto ini ya. Ini dibuat terlalu dekat ya. Oke. Jauh maksudnya. Lihat lagi ya yang dari atas. Jadi di setiap awal paragraf itu tuh harus menggunakan huruf kapital. Setiap kalimat di awal paragraf itu tuh harus menggunakan huruf kapital. Oke, hipoksia. Lanjut di patofisiologinya. Patofisiologi. Nah, ini sebenarnya tidak usah pakai tanda koma lagi karena sudah menggunakan dan. Lanjut. Nah, ini nih. Tidak boleh disambung begini ya. Harus dispasi. Nah, spasinya yang terlalu jauh. Oke. Kita lihat-lihat kembali. Lihat kembali ke atas, takutnya ada pendobelan atau takutnya ada yang terlewatkan gitu. Oke, aduh, tunggu ya. Jangan marah teman-teman, jadi begini karena saya menggunakan HP, rekam layarnya menggunakan HP, jadi dia kadang kembali lagi gitu. Di latar belakang. Oke. Lanjut saja yang tadi ya. Sampai di mana tadi?
Lanjut. Oke. Lanjut di pathway. Di sini teman Nining menggunakan gambar ya, kayaknya pathway-nya itu tuh di copy paste, tapi menurut saya langkah baiknya kalau memang sudah di copy paste itu diketik ulang, jangan dibuat menggunakan gambar begini, jadi susah untuk dibaca, untuk tidak terlalu terang karena ini menggunakan JPEG atau JPG. Terus di sini Nining mengangkat berapa diagnosa ya di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Nining mengangkat 5 diagnosa. Yang pertama, resiko perfusi cerebral tidak efektif, gangguan komunikasi verbal, gangguan mobilitas fisik, gangguan integritas kulit, dan defisit nutrisi. Ini masukan dari saya untuk teman Nining untuk mengetik ulang pathway-nya supaya terlihat rapi. Lanjut di manifestasi klinis. Di manifestasi klinisnya ini kehilangan menurunnya kemampuan motorik, kehilangan menurunnya kemampuan komunikasi, gangguan persepsi, kerusakan fungsi kognitif dan efek psikologi, disfungsi saraf kemampuan sensori. Nah, ini harus dispasi dulu ya, baru nama para ahlinya. Oke, yang berikut komplikasi stroke. Oke, diantaranya stroke. Jadi dia depannya harus huruf kapital ya. Oke. Dekubitus, gagal jantung, SK pneumonia. Oke, lanjut di penata laksanaan. Sebaiknya ini menggunakan A kecil ya. A kecil. Nah, setelah ini B kecil. Oke. Begini supaya terlihat rapi. Terus di ininya, ini yang dari tadi hal yang sama yang saya lihat dari tadi dari teman Nining, spasinya, titik komanya kayak masih ada yang harus diperbaiki. Oke. Sudah satu, resiko jangan terlalu jauh ya ini. Oke, faktor risikonya yang di bold karena ini penting. Ini kita sudah masuk di gimana ya? Di bold saja karena ini penting ya. Terus dari buku standar diagnosa ini yang perlu diperhatikan lagi, jangan dispasi. Nah, ini juga jangan dispasi. Lanjut, defisit nutrisi merupakan dari penyebabnya harus di bold. Oke. Ini gejala tanda mayor, gejala tanda minor ini sebenarnya harus di bold, tidak boleh dilepas begini karena ini penting. Untuk bagian-bagian penting yang menurut kita penting itu, ini menurut saya penting karena ini merupakan salah satu definisi dari defisit nutrisi atau salah satu tahap-tahapan dalam defisit nutrisi. Jadi kita harus di bold gejalanya, tanda mayor, tanda minor. Ini penting. Oke. Lanjut di ini dari buku yang diambil.
spasinya terlalu jauh ya. Lanjut ini juga ya, kita apa kembali. Oke, kita bawa kembali. Ini harus dibawa ya karena ini penting. Lanjut ke jalan tanda minor. Sebentar baru kita lihat lagi, tapi ini kita bol dulu yang penting-penting menurut kita. Oke, ini oke, dibol dulu. Ini saya belum koreksi ya, karena ini saya belum apa lagi, karena saya masih atur lagi. Sabol kembali. Jangan marah ya teman-teman, karena ini saya menggunakan HP jadi agak kaku. Oke, nah ini jangan dispasi. Sebentar kita lihat kembali. Oke, ini terlalu jauh ya jaraknya, kita delete. Penyebabnya di blur. Oke, ke jalan tanda mayornya. Ke jalan tanda minornya dibawa lagi. Setelah kembali lagi ya, kembali lagi ke atas. Saya mau lihat kembali. Saya scroll kembali, lihat jangan sampai ada yang saya lupa. Nah ini di sini, ini belum, ini terlalu. Oke. Nah, supaya terlihat rapi. Nah, untuk teman Nining sebaiknya maksudnya kalau sudah menggunakan satu di bawahnya, terus satu dalam kurung cukup satu titik, karena di atas kan sudah J dalam kurung. Jadi di dalam ini jangan lagi A dalam kurung, satu dalam kurung. Yang di atas pemeriksaan radiologinya itu tuh satu titik. Tunggu ya teman-teman, saya scroll lagi ke atas. Kayaknya ini sudah lewat deh. Oh iya, aduh sampai daftar pustaka lagi, sorry ya. Ulang lagi dari atas, lihat kembali, saya lihat kembali. Kayaknya ada yang saya lupa. Oke, untuk setiap kata-kata atau bahasa Latin itu dikasih italik atau miring. Untuk katanya dikasih italik atau miring. Baik. Apa ya ini? Penanganan pasien dengan stroke non hemorrhagic. Makanya saya scroll lagi ke atas karena saya takut ada beberapa yang saya belum koreksi atau saya belum perbaiki. Di sini dia menggunakan tahun
5 tahun ke atas ya ini untuk data-datanya, dan dia sudah hitung ke persen. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ini yang saya scroll kembali ya teman-teman. Di sini yang untuk kata atau bahasa Latinnya dia sudah buat dalam bentuk italic. Rotor. Oke, hipoxia. Takutnya ada beberapa yang dia teman Nining atau ada beberapa yang mungkin teman Nining lupa atau apa begitu, jadi saya harus scroll lagi untuk melihat lagi. Oke, ini fix yang di pathway-nya harus diketik ya teman Nining. Asyaf. Oke, mengontrol. Oke, faktor kritis diperhatiin, faktor. Oke. Oh ya, jangan marah teman-teman karena saya menggunakan HP ini. Oke, ini di bold. Mana ya? Resiko perfusi tidak efektif, defisit nutrisi, diagnosa yang teman ini ambil, gangguan mobilitas fisik. Kok tidak sesuai ya dengan yang di atas? Ada gangguan mobilitas fisik ya? Oh iya ada. Komunikasi, aktivitas kulit. Oh ini di rom ini yang spasinya terlalu jauh ya. Oke, lanjut. Oh iya, ini titik komanya harus diperhatikan lagi teman ini. Di spasi. Oke. Oke. Kita masuk di C ya. Di kelima proses penilaian masalah struktur berkesinambungan atau tetap. Oke. Identitas jenis kelamin sering ini nih tidak menggunakan spasi, ini sering jadi tidak dapat berkomunikasi, tidak usah pakai koma, langsung dan penurunan tingkat riwayat kesehatan, bisa jadi mual, muntah, bahkan kejang. Dari satu lain bisa kampus. Peserta sebelumnya diabetes penyakit jantung, anemia, riwayat trauma kepala ditemukan. Kejang, otot dispasi dulu,
terus kejang otot atau nyeri otot mana ya, saya rubah lagi ya. Biasanya pasien mengalami kesukaran. Saya ubah ya. Oke, pola hubungan mengalami gangguan penglihatan, sentuhan spasi, memecahkan gangguan pas berpikir satu komunikasi. Nah ini nih ongnya, ini kenapa jadi begini, jadi editnya harus sesuai ya. Oke, biar di supaya rapi. Oke, dan umumnya kadang gangguan nadi nervus 2, nervus 3 dan dispasia. Tidak. Oke teman-teman, ini langsung saya edit saja ya, saya tidak lagi berkomentar. Cukup saya mau memberi masukan kepada teman Nining untuk melihat kembali titik koma dalam kurungnya, untuk melihat kembali teman Nining, karena ini banyak sekali sambungan-sambungan kata yang tidak ada titik komanya ini. Kadang titik komanya juga tidak ada spasi. Oke, lihat dulu ya teman-teman. Gimana ya ini? Ini sebaiknya disatukan ya, jangan dibuat begini kayak bagaimana ya, kayak tidak rapi, tidak sesuai, tidak bagus. Nah ini masuk ke tabulasi data. Nah ini nih, namun melamun tidak di spasi dulu, kenapa disambung saja? Oke, bagus. Data subjek, data objek. Disorientasi waktu atau tempat. Atau orang tidak mampu. Ini sebaiknya untuk analisa data ini nih, sebaiknya menggunakan pakai apa ya, tabel ya, supaya lebih mudah dipahami. Kalau untuk begini
tabel supaya pembacanya lebih mudah untuk memahami. Dan untuk kata-kata penting ini kalau seandainya menggunakan atau dinarasikan, sebaiknya di kata-kata penting atau kalimat penting, misalnya sign simptomnya ini. Sign simptom ini di bold saja karena ini penting. Selanjutnya di etiologinya juga. Etiologinya harus di bold. Problem juga harus di bold supaya orang tahu bahwa itu tuh yang penting, yang tanda dan gejala. Maksudnya bagaimana ya? Masalah, penyebab, tanda dan gejalanya. Jadi orang lebih mudah memahami. Jadi kalau hanya buat begini, kadang orang tanya ini apa, maksudnya bagaimana, kayak gitu ya teman Nining. Lanjut ya, kita bold saja ya. Kita bold, etiologinya kita bold, problem juga kita bold ya. Oke, lanjut sebentar baru kita lihat kembali. Salah ya. Tunggu ya teman-teman. Oke. Etiologinya di bold. Jadi teman-teman, jadi munculnya begini karena saya pakai HP ya, bukan pakai laptop. Kalau pakai laptop bagus lagi, tapi ini karena saya rekam layarnya pakai HP. Laptop saya lagi hang, jadi saya menggunakan HP. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita scroll lagi, kita edit lagi yang di atasnya yang belum, menurut saya yang belum pas ya. Ininya agak ke dalam ya. Untuk DSDO nya agak ke dalam. Ini juga. Ketidakmampuan ini sebenarnya sambung, bukan dispasi. Ini kan satu kalimat. Kecuali tidak mampu, baru dispasi. Mana ya? Oke. Masukkan lagi ke dalam ya. Soalnya ini kalau seandainya rata begini kayak yang mana ini, kenapa? Kayak pusing deh. Cara hurufnya kayak gimana ya? Nah ini. Kenapa jadi begini ya? Oke, kita lanjut. Muskuloskeletal. Resiko perfusi cerebral tidak efektif, defisit nutrisi, gangguan mobilitas fisik, gangguan komunikasi verbal, gangguan integritas kulit. Oke, sudah intervensi rasional. Oke.
Ini kenapa di sini? Ini sudah. K-nya ini harus pakai huruf besar ya, tidak boleh huruf kecil. Huruf kapital. N-nya N juga. Oke. Antara ini pakai apa saja pusing karena kenapa tidak rapi begini. Ini kan rapi, kayak tidak sesuai gitu. Monitor ini harus menggunakan kapital E-nya. Identifikasi kapital. Oke, monitor. Nah, ini juga harus menggunakan huruf kapital, depannya K, R, kaku, kelemahan. Oke, nyeri menurun. Identifikasi. Oke, ini saya perbaikan dulu sebentar, saya koreksi kembali. Ini karena dia tidak menggunakan apa ya, kapital. Oke, lanjut saya rubah lagi. Respon, dia harus menggunakan huruf kapital depannya, monitor. Oke, gunakan. Gangguan, kayak jauh sekali. Ini kerusakan. Ini harus menggunakan huruf kapital ya. Suhu. Lanjut. Ya, ini sama saja dari tadi. Tidak ada perubahan. Pikirnya ada. Identifikasi obat. Oke. Lanjut ya. Saya scroll kembali ke atas, lihat-lihat kembali. Lanjut, saya scroll lagi ke atas ya teman-teman. Saya mau lihat lagi, mungkin ada yang saya lupa untuk dikoreksi. Nah ini spasinya terlalu jauh, enternya, jaraknya terlalu jauh. Oke. Lanjut. Ini ya. Dia untuk teman ini masukan dari saya ya, untuk misalnya kalimat atau barisan pertama itu tuh harus menggunakan huruf kapital. Kalimat pertama itu tuh untuk setiap paragraf apa saja harus menggunakan huruf kapital, tidak boleh langsung menggunakan huruf kecil atau huruf apa begitu. Pemahaman teman Nining begitu ya. Ketidakmampuan itu sebenarnya sambung, jangan dispasi ya ketidakmampuannya. Ini ya.
ketidakmampuan. Oke. Salah ya, tadi salah. Dispas. Oke, lanjut lagi. Oke, embolisme. Nah, ini diagnosa yang keberapa ini? Kelima. Gangguan G-nya harus huruf besar. Gangguan penurunan. Oke. Nanti untuk teman ini Nining diedit lagi ya, rapi lagi karena ini saya tidak menggunakan laptop tadi. Oke. Kita lanjut ke bab 3. Metode studi kasus. Nah, di sini harus dispasi dulu baru tahun. Yati, tahun 2020. Oke, sumum daerah ND. Jangan lupa ya daerahnya, ada daerah juga. Oke, ini terlalu jauh. ND, oke. RSUD ND. Kalau memang tidak mau panjang begini, langsung saja RSUD ND saja ya, jangan terusah sampai. Kalau malas untuk ketik panjang, pakai RSUD ND saja. Oke. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini terlalu jauh. ND. Oke. Kita lihat lagi titik komanya. Oh, ini. Oke. Tunggu ya teman-teman. Lanjut di daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya di sini teman Nining menggunakan Mendeley, dan di sini juga teman Nining sudah memasukkan data-data dari Rumah Sakit Umum Daerah ND. Terus kita scroll lagi ke atas ya. Kita lihat kembali, mungkin ada yang lupa atau yang terlewatkan. Oke. Arianti Yati 2020. Diagnosa. Oke, lihat lagi, scroll lagi ke atas. Ini seharusnya koma ya. Jangan diberi tanda titik, koma dulu baru tahun. Yati titik A, koma, spasi 2019. Oke. Lanjut. Kita scroll lagi. Diharapkan kemeran. Oke. Berbicara belok, kemampuan berbicara membaik.
verbal, komunikasi verbal ya, jangan verbal, tambah L. Oke, nah ini spasinya terlalu jauh, kita kasih kembali lagi. Sehingga tidak ada kekosongan. Kita lihat lagi. Kita scroll lagi ya teman-teman. Kita scroll lagi ke atas ya, lihat-lihat lagi. Nah, ini. Umumnya. Mana ya? Oke. Terdapat gangguan. Gitu aja ini. Pestasi. Oke, lanjut. Ini teman ini ngedit lagi menggunakan laptop. Di sini saya menggunakan HP, jadi tidak bisa untuk rata kiri kanannya. Lanjut. Oke, abdomen, dada, mulut, nervus 1, nervus 2. Kekaburan pandangan.
Baik, sudah tidak ada lagi yang perlu saya koreksi lagi. Itu saja beberapa koreksi dari saya serta masukan dari saya mengenai tanda titik, koma, spasi, terus kata yang di dalam kurung dengan tahunnya harus dispasi dulu. Setelah itu mengenai kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya juga minta maaf. Ada juga tadi masukan dari saya mengenai cover depannya. Untuk teman Nining jangan lupa menambahkan cover depan kata pengantar dengan daftar isi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang di awalnya tadi. Terus untuk pathway-nya itu untuk teman Nining sebaiknya pathway-nya itu diketik ulang, jangan mengcopy paste atau menjiplak JPEG dari orang lain sehingga tidak pudar atau tidak buram. Baik, itu saja beberapa masukan dari saya dari cover depan sampai daftar pustaka. Oh iya, di sini teman Nining juga membuat lampiran format pengkajian untuk pengkajian waktu penelitian nanti. Itu saja beberapa masukan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semuanya.